Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ragil, apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa baik Ibu Ismi. Alhamdulillah, yang penting baik dan sehat ya Pak ya. Wah, itu Ya, yang penting Bu ya. kalau sehat semuanya lancar kayaknya. Pak Doni, apa Alhamdulillah, kabar Pak Doni? mudah-mudahan. Ya, baik juga Ibu Ismi. Baik, alhamdulillah. Baik ya Pak Ragil dan Pak Doni, pada hari ini kita akan melaksanakan latihan praktek coaching. Dan hari ini saya akan bertindak sebagai observasi atau pengamat yang akan mengamati jalannya latihan dari praktek coaching kita hari ini. Dan di sini Pak Ragil bertindak sebagai coach, sedangkan Pak Doni bertindak sebagai coachee. Dan dari praktek yang akan kita laksanakan ini, kita akan melaksanakannya dengan alur tirta, yaitu ada tujuan, ada identifikasi, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab. Selanjutnya, sebelum kita memulai acara ini, saya ada beberapa pertanyaan untuk Pak Ragil sebagai coach. Yang pertama itu adalah kira-kira nih Pak Ragil, kompetensi coaching apa yang nantinya akan Pak Ragil laksanakan pada praktek coaching kita hari ini? Sepertinya saya mau melakukan pendengar aktif saja, Bu. Baik, pendengar aktif ya. Iya, Bu. Pendengar aktif. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah indikator dari ketercapaian kegiatan praktek coaching pada hari ini? Kalau indikator saya tuh inginnya Kuci dapat menemukan masalahnya sendiri. Artinya dia dapat mandiri dalam menemukan solusi dari permasalahan yang Kuci hadapi itu, Bu. Oke, baik. Jadi kompetensi coaching yang ingin Pak Ragil kembangkan itu adalah sebagai pendengar aktif, dan indikator dari capaian keberhasilan pada coaching hari ini adalah Pak Ragil berharap Kuci bisa menemukan solusi ya dari permasalahan yang Kuci hadapi sendiri. Baik Pak Ragil dan Pak Doni, silakan dimulai praktek coachingnya. Dan saya nantinya akan mengamati jalannya praktek coaching pada hari ini yang tentunya diharapkan bisa sesuai dengan alur tirta dan juga ketercapaian dari indikator serta kompetensi yang akan Pak Ragil capai. Silakan Pak Ragil dan Pak Doni. Baik, terima kasih Ibu Ismi. Pak Doni. Iya. Halo Pak Doni. Iya Pak. Mohon maaf Pak ya, ini mau casan saya mau dibenerin dulu sebentar ya. Ini kayaknya. Oke Pak Doni. Tidak apa-apa. Ini saya nggak masuk casannya. Ya, sudah. Apa ya? Oke Pak Doni. Ya, silakan Pak. Pak Doni, apa kabar hari ini Pak Doni? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah baik Pak. Syukur kalau hari ini baik Pak Doni. Mudah-mudahan kebaikan Pak Doni ini bisa membawa keberkahan bagi orang lain di sekitar Pak Doni. Amin. Ya Pak. Pak Doni punya waktu sebentar untuk kita ngobrol-ngobrol pada kesempatan ini Pak Doni. Iya Pak, justru saya yang minta itu ke Bapak. Karena Bapak, saya ada permasalahan Pak. Ya. Oh begitu, iya. Jadi saya lihat memang akhir-akhir ini Pak Doni memang sepertinya lagi ada masalah Pak Doni ya. Kelihatannya mukanya memang selalu murung beberapa hari ini Pak Doni ya. Iya, benar sekali Pak. Benar sekali. Iya. Ada apa sebenarnya Pak Doni?
Apa yang terjadi Pak Doni? Ya, ini saya mau cerita Pak ya, tapi bisa nggak kita ya apa sepakat dulu supaya cerita saya ini jangan apa hanya kita berdua aja Pak, jangan jangan keluar Pak ya. Oke, oke, Ya, siap Pak Doni. Ya, 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 ya ya. terima kasih atas komitmen Bapak. Jadi begini Pak, Gimana Pak Doni? saya kan kemarin eh, dipanggil oleh pengawas. Kan minggu kemarin kan ada beliau itu datang ke sekolah secara tiba-tiba, kemudian melihat kelas-kelas ya. Kebetulan kelas saya Mm-mm. kan. Nah, kelas saya Iya. itu dilihat juga dari luar kan. Kemudian ada Mm-mm. nah setelah saya mengajar kemudian beliau langsung eh, menyamperin saya kan bilangnya Pak Doni ini kelihatannya tidak menggunakan buku buku ajar kayaknya. Mm-mm. Nah, ya saya sih sudah saya jelaskan sih sebenarnya bahwasanya tidak hanya itu saja Pak sebenarnya yang saya ya bisa menggunakan internet bisa ada semacamnya tapi kelihatannya beliau malahan ini Pak ya malahan kayak tersinggung itu kan kayak Iya, tersinggung. iya. Sebenarnya itu aja Pak yang mau saya berbagi dengan Bapak ini. Oh gitu, ya, ya. Jadi dari obrolan kita nanti tuh yang diharapkan Pak Doni itu apa Pak Doni? Dengan Yang kita ngobrol-ngobrol seperti ini Pak Doni. ya pertama saya mendapatkan ketenangan karena jujur saja kan perasaan hati saya ini masih galau kan, masih terpikir lah terbawa-bawa kan ke rumah kan. Iya, iya, iya. Apakah eh, apa beliau ini nanti ujungnya nanti saya dipanggil kepala sekolah atau gimana kan nggak tahu gitu. Itu. Iya, Ya. iya. Jadi Pak Doni ini di beberapa hari ini ada pengawas di sekolahnya Pak Doni ya. Oh iya Pak, Ah, tiba-tiba nih Iya, pengumumannya. iya, 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 iya. Jadi menurut Pak Doni, apa Pak Doni yang menjadi eh, apa permasalahan dari Pak Doni ini? Kalau secara umum tuh menurut saya dia mengkritik cara saya mengajar. Nah, itu. Spesifiknya ya tadi itu saya tidak menggunakan buku ajar, tidak karena saya Oh, lebih berpedoman pada HP, Pak. Karena di HP kan sudah ada semua kayak. Tapi setelah benar. saya bilang seperti itu, beliau kayaknya agak agak tersinggung gitu kan. Mm-mm. Iya, iya. Jadi kira-kira nih Pak Doni, kira-kira kalau menurut Pak Doni dari permasalahan itu apalah yang bisa Pak Doni selesaikan? Eh, yang bisa saya selesaikan, Pak ya. Ya Iya, iya. mungkin pertama saya introspeksi dulu, Pak. Introspeksi dulu untuk ke dalam saya kan. Saya Mm-mm. merenung dulu. Apakah itu benar salah saya kan? Kayaknya memang salah saya, Pak. Mm-mm. Memang yang namanya siswa itu kan macam-macam mungkin ada yang hobi dengan HP jadi dia Iya, iya. typing tapi ada juga yang nggak hobi atau nggak punya HP kan dia lihat buku teks kan emang Benar, kalau saya benar. pikir-pikir benar juga sih kritik dari bapak pengawas itu benar juga sebenarnya. Mm-mm. Mm. Jadi hal itu tuh sebenarnya bisa terjadi karena Pak Doni tidak menggunakan buku ajar yang disuruh Pak pengawas itu Pak Doni ya intinya Pak Doni ya. Iya itu intinya Iya, iya. Intinya tapi ya. saya karena Jadi, mungkin karena ego saya kan saya membela uh, diri uh, dengan uh. bahasa yang mungkin kurang apa ya kurang diterima oleh beliau mungkin jadi beliau agak tersinggung tuh. Iya. Kira-kira dari permasalahan itu Pak Doni, rencana apa ya yang ke depan yang memang supaya permasalahan itu dapat teratasi?
apa ya? Saya pikir ya pertama saya seperti yang saya bilang tadi dengan Bapak ya, saya mungkin introspeksi dulu, Mm-mm. kemudian eh, saya akan merencanakan untuk coaching dengan kepala sekolah mungkin ya. Kemudian Bagus itu Pak, bagus, bagus. uh-uh. Kemudian apabila memang ini memang diperlukan, memang saya harus menghadap beliau itu pengawas itu kan untuk meminta maaf dan klarifikasi Mm-mm. tentang eh, jawaban saya mungkin yang menyinggung hatinya itu mungkin. Ya itu solusi yang luar biasa itu Pak Doni. Pak Doni sudah ya harus punya apa keberanian Pak Doni ya untuk menghadapi kepala sekolah, lalu harus kalau memang diperlukan harus meminta maaf dengan pengawas tadi, itu sudah langkah yang luar biasa itu Pak Iya, Doni yang terima Pak kasih Pak. Doni bisa lakukan itu Pak. Iya, iya. Ya, Lalu komitmen apa yang Pak Doni ingin lakukan ini? komitmen ya, tanggung jawab Pak ya, Mm-mm. tanggung jawab. Iya, tanggung jawab kan komitmen ya. Ya mungkin saya akan menindaklanjuti kritikan dari beliau ya. Mungkin untuk ke Mm-mm. depan saya harus membawa buku teks kan, buku guru, buku apa, buku guru, buku siswa juga kan. Eh, Mm-mm. ya harus saya bawa semua selain media lain yang ada di Google Drive di HP itu kan. Karena Benar, benar, benar. ya diferensiasi siswa itu juga kan memiliki yang Benar. beda-beda kan. Jadi Mm-mm. saya pikir seperti itu Pak Ragil. Tapi nggak tahu ini benar atau tidak langkah saya, rencana saya ini kan. Saya kurang paham. Iya, iya. Itu Hmm, luar biasa itu langkahnya Pak Doni ya. iya. Ya, udah punya rencana, punya komitmen. Kira-kira kapan lah komitmen ini bisa Pak Doni ingin jalankan ini? Kalau bisa ya segera Pak ya, segera. Saya Mm-mm. rencanakan itu ya minggu-minggu inilah. Syukur-syukur beliau pengawas Mm. Bina ini bisa saya hubungi dan apa memaafkan saya jadi lebih lebih prosesnya lebih mudah gitu lah. Nanti saya WA Iya, atau saya iya. telepon beliau kan untuk ya Mm-mm. janjian ketemuan di mana kan untuk kayaknya lebih lebih bagus saya temui langsung deh. Temuin langsung beliau kayaknya. Iya, iya. Ya itu hal yang bagus itu, Pak. Iya, iya. Ya, yang pastinya kalau bisa menemui beliau itu luar biasa kan. Saya pikir kalau sudah ketemu dengan beliau, Pak, mudah-mudahan lah beliau bisa menerima dengan lapang dada. Oh iya. Karena Pak Doni kan itu punya alasan tersendiri yang membuat apa Pak Doni melakukan itu gitu kan. Saya pikir ini solusi yang luar biasa dari Pak Doni ini ya. Mudah-mudahan lah Pak Doni ya Oh iya. bisa secepatnya dilaksanakan biar nggak berlarut-larut Pak Doni masalah ini. Oh iya siap Heeh. Pak. Ya, Iya, terima iya. kasih Pak atas dukungan dari Pak Ragil ya. Memang tujuan saya coaching dengan Pak Ragil itu Pak. Jadi sebenarnya saya dalam diri saya itu sudah ada itu langkah-langkah seperti itu, tapi saya butuh penegasan dari Bapak selaku coach, apakah langkah saya ini benar, apakah langkah saya ini kira-kira bisa dilaksanakan, atau ada saran lain dari Bapak. Itu. Ya itu sudah bagus Pak Doni. Pak Doni sudah menemukan caranya sendiri dengan baik gitu Pak Doni Iya, ya. iya, iya. Jadi tinggal Pak Doni sekarang memang melakukannya. Ya mudah-mudahanlah ke depan ini Pak Doni sudah berbicara ke kepala sekolah, lalu kepala sekolah mungkin sudah mengizinkan Pak Doni untuk dengan pengawasnya. Mm-mm. Nah, itu solusi yang luar biasa dan mudah-mudahan lah Pak Doni cepat menyelesaikan masalah itu. Nah, sekarang gimana Pak Doni perasaannya setelah kita ngobrol-ngobrol nih Pak Doni? Alhamdulillah Pak, terima kasih atas bantuan atau coaching dari Bapak ini. Saya jujur saja saya malahan lega ya, perasaan saya lega. Yang selama ini saya Iya, iya, terpikir-pikir, iya. pulang sekolah di rumah terpikir-pikir apakah nanti gimana ya. Tapi kan dengan ada coaching dari Bapak ini membuat saya percaya diri untuk langkahnya yang akan saya lakukan benar harus minta maaf. Iya, 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 iya. Ya, sama-sama Pak Doni. Mudah-mudahan
cepat selesai masalahnya. Nanti kalau sudah selesai kita ngobrol-ngobrol lagi Pak Doni ya. Oh iya Ya, Pak, terima kasih Pak kita ya. cerita lagi. Ya, Iya ya, sama-sama Pak Doni. saya mohon Oke diri Pak Pak ya. Doni, sama-sama. Saya mohon Oke diri Pak Doni. sebelum ada ngajar lagi di kelas lain. Terima kasih Pak Ya ya. ya, silakan Pak Doni. Terima kasih. Baik, alhamdulillah Pak Doni dan Pak Ragil, praktek coaching sudah kita lakukan. Dari apa yang telah saya amati, praktek latihan coaching ini sudah sesuai dengan alur tirta ya. Sudah ada tujuan, sudah ada identifikasi masalah, kemudian sudah juga ada rencana aksi, dan juga sudah ada tanggung jawab. Nah, adapun kompetensi yang ingin dilaksanakan atau dicapai oleh Pak Ragil juga alhamdulillah sudah terlaksana. Saya sudah melihat dan mengamati. Namun sebelum saya akhiri nih kegiatan kita pada hari ini, di akhir kegiatan ini apa sih? Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tujukan untuk Pak Ragil ya Pak ya. Oke Bu, iya. Siap. Ya, selaku coach nih, saya ingin bertanya. Yang pertama itu, apa indikator keberhasilan dari coaching kali ini menurut Bapak? Ya, kalau menurut saya indikator dari keberhasilan coaching pada hari ini, kita sudah bisa melihat Pak Doni sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Pak Doni hadapi dengan mandiri gitu Bu. Iya. Benar sekali. Oke, baik. Ada pertanyaan satu lagi nih Pak Ragil ya. Kayaknya pertanyaan. Ya, pertanyaan selanjutnya itu dari apa yang telah Pak Ragil sampaikan di awal nih, Pak Ragil ingin mengembangkan kompetensi itu sebagai pendengar yang aktif ya. Nah, benar. Kira-kira setelah latihan yang telah kita lakukan bersama tadi, ada hal lainkah yang ingin Pak Doni kembangkan dari kompetensi-kompetensi yang lain? Ya, pasti ada Bu ya. Untuk dikembangkan ya, karena masih ada 2 kompetensi yang harus dikembangkan itu ya. Yang pertama ya pertanyaan yang berbobot, dan yang kedua yaitu hadir sepenuhnya, itu yang insya Allah akan saya kembangkan ke depannya. Seperti itu Bu Ismi. Oke, baik. Baik sekali beberapa hal yang telah Pak Ragil sampaikan, ingin mengembangkan lebih baik lagi tentang kompetensi pada latihan coach kita kali ini. Semoga kedepannya kita bisa sama-sama menjadi coach yang baik ya, yang mendengarkan kunci ya Pak. Benar. Di akhir pembicaraan ini, karena mengingat waktu ya, kita akhiri dulu sampai di sini. Mungkin lain kali kita bisa bertemu kembali untuk melaksanakan coaching bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam Ibu Ismi Susanti selaku coach dan Bapak Ragil Rahmat Hidayat selaku coach. Selamat malam juga Pak Doni. Selamat malam. Kabarnya baik semua ya? Alhamdulillah baik. Oke, jadi malam ini kita akan melaksanakan proses coaching ya yang akan dilakukan oleh Ibu Ismi selaku coach dan Pak Ragil selaku coach. Namun sebelumnya saya ingin berbincang dulu dengan Bu Ismi selaku coach. Saya baik, ada Pak. 3 pertanyaan Bu ya. Iya. Pertama itu kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik Pak Doni, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu adalah kehadiran penuh, seperti itu Pak. Oh, kehadiran penuh ya. Nah, secara umumnya itu kan khususnya ya? Ya. Secara umumnya? Ingin memperlihatkan bahwa latihan coaching yang akan kita laksanakan ini sesuai dengan alur tirta, seperti itu Pak. Baik. Oke, satu lagi pertanyaan Bu ya. Iya, boleh. Kira-kira nanti setelah selesai dari coaching ini, indikator ketercapaian apa dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan?
dari indikator yang ingin saya kembangkan itu adalah saya berharap nih Kuci bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya ketika kami selesai melaksanakan latihan Kuci ini. Demikian Pak Doni. Baik Bu, ini sudah saya catat semua Bu ya. Sudah saya catat. Ya. Jadi saya bacakan lagi, Ibu tadi kompetensinya adalah apa tadi Bu? Kehadiran penuh, bukan ya? Iya, kehadiran penuh. Penuh ya. Kemudian secara umum Ibu ingin menghadirkan percakapan sesuai dengan alur Tirta, kemudian indikator pencapaiannya Ibu berharap Koci akan mampu menghadirkan apa tadi Bu? Yang mendapatkan solusinya sendiri secara sendiri. Mendapatkan solusi dari permasalahan. Ya, baik Bu, silakan untuk menghemat waktu, dipersilakan saja. Saya serahkan kepada Ibu Ismi selaku coach. Iya, baik. Terima kasih Pak Doni. Oke, Bu Ismi, apa kabar hari ini Bu Ismi? Alhamdulillah sehat Pak Ragil. Sehat. Pak Ragil gimana nih kabarnya? Aduh, ini Bu, ini agak kurang nyaman ini Bu, di hati ini ada yang mengganjal ini Bu. Bu Ismi ada waktu nggak hari ini Bu ya? Insya Allah ada. Untuk kita bercakap-cakap ya. Iya, kita mau ngobrol-ngobrol lah Bu. Iya. Nampaknya Pak Ragil sedang ada permasalahan ya sepertinya. Ya, benar Bu. Jadi ya saya punya permasalahan. Ya, saya ingin ngobrol-ngobrol nih dengan Bu Ismi. Ya. Nah, mudah-mudahan hari ini Bu Ismi ya masih ada waktu ya supaya permasalahan saya ini cepat selesai Bu Ismi. Iya, insya Allah. Oke, baik Pak Ragil. Sebelum kita memulai percakapan nih lebih lanjut, kira-kira apa sih yang ingin Pak Ragil harapkan dari perbincangan kita pada hari ini? Yang saya harapkan dari perbincangan kita hari ini saya pengen permasalahan saya ini cepat selesai gitu Bu Ismi, agar hati ini jadi plong, tidak mendegel itu Bu di hati saya ini Bu. Jadi biar sampah di hati ini cepat terurai. Oke, baik Pak Doni. Gitu Bu. Baik Pak Ragil, saya sudah mendengarkan tujuannya nih. Berarti memang benar-benar ada yang mengganjal. Kira-kira nih, bisa nggak Pak Ragil menceritakan ada permasalahan apa sih sebenarnya yang mengganjal, yang menjadi sampah tadi? Boleh Pak diceritakan? Iya. Ini kan mengajar kelas 12 ini Bu. Padahal kelas 12 ini kan sebentar lagi mau meninggalkan sekolah nih Bu. Apalagi yang namanya di SMK Bu. Itu ya ada 3 ujian yang harus mereka lewati Bu. Jadi tetapi anak-anak kelas 12 ini minat belajarnya sangat kurang. Setelah itu ya nilai-nilai mereka yang saya ajarkan itu hanya 50% itu nilai yang ada yang berhasil, dan banyak siswa itu yang tidak membuat tugas pada saat saya mengajar itu Bu Ismi. Oke, baik. Baik, demikian permasalahannya Pak Ragil ya. Jadi Pak Ragil mengajar di SMK kelas 12. Kemudian anak-anak sebentar lagi mau ujian dengan 3 kali ujian ya, seperti itu ya Pak ya? Benar Bu ya. Namun minat belajar anak ini sedikit berkurang seperti itu. Benar. Oke, baik, demikian. Kalau begitu, kira nih, adakah hal yang terpikirkan oleh Pak Ragil terkait permasalahan anak ini? Bagaimana sih pemecahannya atau solusi yang Pak Ragil pikirkan? Boleh diceritakan kalau ada Pak Ragil? Iya, gini Bu ya. Saya itu sebenarnya permasalahan ini sudah saya mengintrospeksi diri saya sendiri gitu Pak Bu Ismi ya. Jadi saya beranggapan bahwa permasalahan saya ini
Ya bisa jadi karena memang metode yang saya ajarkan mungkin monoton. Lalu apa ya, mungkin media yang saya pakai juga membosankan mungkin ya. Dan mungkin saya juga masih teacher center tadi, Bu. Jadi anak-anak mungkin minatnya kurang dalam belajar saya ini, Bu. Oke, baik. Jadi berarti Pak Ragil itu sudah melakukan introspeksi diri ya. Iya. Salah satunya itu adalah Pak Ragil merasa bahwa metode pembelajaran yang Pak Ragil lakukan itu monoton seperti itu. Betul. Media pembelajarannya juga hanya itu saja, jadi terkesan membosankan ya Pak ya. Iya Bu. Pak Ragil masih sebagai teacher center. Nah, berarti dari ketiga ini nih kira-kira adakah hal lain yang terpikirkan oleh Pak Ragil? Karena kan ibaratnya di sini Pak Ragil ini sudah menemukan jawaban lah, introspeksi diri seperti itu. Introspeksi diri dari ketiga hal ini nih, adakah solusi lain yang bisa Pak Ragil lakukan supaya pembelajaran ini tidak monoton, media pembelajaran tidak membosankan, dan Pak Ragil bukan hanya sebagai teacher center atau pembelajaran itu berpusat pada guru. Seperti itu Pak Ragil. Iya. Mungkin ini Bu ya, saya tuh terpikir supaya saya tidak menonton itu, mungkin saya manfaatkan teknologi tadi Bu. Mungkin bisa saya variasikan gitu kan. Jadi tidak hanya metode ceramah terus itu Bu ya. Ya mungkin bisa saya kombinasikan dengan ya aplikasi-aplikasi yang memang anak-anak tertarik, misalnya permainan gitu kan. Nah, ya mungkin seperti itu Bu Ismi ya. Oke, ini pemanfaatan teknologi itu untuk supaya pembelajaran itu tidak monoton ya Pak ya. Nah, Bu, iya. Kalau solusi lain ketika Pak Ragil ini merasa ya kalau sebagai teacher center. Nah, kira-kira adakah yang Pak Ragil bisa lakukan supaya Pak Ragil bukan hanya sebagai teacher center seperti itu? Mungkin metodenya Bu ya. Kalau metode mengajarnya kita rubah lah, kita modifikasi. Biasanya dari mungkin dengan discovery, dengan project, mungkin seperti itu Bu, agar ya memang pembelajaran itu memang jadi student center. Jadi anak yang aktif dalam kalau discovery itu kan mencari solusi sendiri gitu kan, menemukan. Nah itu yang saya kira bisa bisa memunculkan minat belajar dan supaya pembelajaran itu lebih menarik lah gitu Bu. Oke ya, baik. Terima kasih Pak Ragil. Di sini saya menangkap bahwa Pak Ragil ingin memanfaatkan teknologi dengan baik seperti itu supaya pembelajaran bisa berlangsung dengan baik. Kemudian berubah atau memodifikasi pembelajaran dari teacher center menjadi student center supaya anak-anak itu bisa berkreasi, kemudian mencari solusi mereka sendiri dari permasalahan atau kegiatan pembelajaran yang mereka lakukan. Oke, baik Pak Ragil. Kira-kira nih ada pihak lain yang bisa membantu Pak Ragil dalam mengatasi masalah ini? Kalau pihak lain, saya itu inginnya guru bimbingan konseling mungkin Bu ya. Baik. Nah, mungkin dari situ nanti kan bisa kelihatan minat anak, gaya belajar. Nah, di situ mungkin saya akan mendapatkan banyak informasi dalam nantinya menerapkan pembelajaran di kelas itu. Jadi ya guru BK saya pikir sangat yang membantu dalam menyelesaikan masalah saya ini Bu. Oke, baik ya. Jadi yang Pak Ragil rasa bisa membantu itu adalah guru BK atau bimbingan konseling ya. Saya rasa rencana Pak Ragil, kemudian pihak yang bisa membantu itu sudah sangat bagus yang saya rasakan. Apa yang Pak Ragil, ide atau solusi yang Pak Ragil
cetuskan pada permasalahan ini. Nah, kira-kira nih, kapan sih waktu yang tepat atau yang baik menurut Pak Ragil untuk melaksanakan solusi dari permasalahan yang sedang Pak Ragil hadapi ini? Kalau mengenai waktu, saya inginkan secepatnya, Bu. Karena ini sudah urgent gitu kan. Iya, Kalau kelas 3 itu minat belajar pelajaran itu masih kurang, apalagi dengan hasil belajarnya masih ya belum maksimal, ya dikhawatirkan nanti pada saat ujian, pada saat akhir semester itu ya tidak bisa maksimal dalam mendapatkan atau menyelesaikan KD-KD di dalam pembelajaran tersebut, Bu. Oke, baik. Kalau bisa secepatnya, Bu. Iya. Iya. Oke, baik Pak Ragil. Saya rasa juga harus secepatnya sih, karena memang waktunya sudah tidak lama lagi. Iya, Iya, jadi kita itu memang harus benar-benar dimulai secepatnya. Apalagi anak-anak yang sudah mau tamat ya Pak Ragil ya. benar, Bu. Karena apa ya, pembelajaran kalau tidak secepatnya diatasi, memang benar kata Pak Ragil tadi akan mengakibatkan kepada akhir nanti. Takutnya hasil yang didapatkan itu tidak maksimal. Oke, baik Pak Ragil, sayang sekali ya waktu kita sudah habis waktu yang singkat ini. Iya. Mohon maaf ini Bu, menyita waktunya. Tidak Iya, apa-apa. Namun sebelumnya di titik ini nih kira-kira apa sih yang Pak Ragil dapatkan dari pembicaraan kita pada hari ini? Ya, saya sekarang sudah merasa agak plong lah Bu ya, ibaratnya sampahnya sekarang sudah terbuang, terurai gitu kan. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada di saya ini ya sudah mendapatkan solusi-solusi dengan dibantu oleh Ibu Ismi. Dengan kita ngobrol-ngobrol ini saya banyak mendapatkan ya pelajaran-pelajaran dan solusi-solusi yang akan saya terapkan nantinya. Oke, baik Pak Ragil. Saya juga terima kasih nih. Pak Ragil juga sudah mau bercerita kepada saya. Sebenarnya kita ini tukar pikiran aja ya Pak ya. Iya. Pak Ragil bisa menemukan solusinya sendiri, itu sudah sangat bagus. Ya, baik Pak. Saya inginnya seminggu lagi deh kita ketemu lagi untuk bercakap-cakap ya. Oh siap Bu, iya. Insya Allah meluangkan waktu nanti saya menemui Ibu lagi ya. Untuk memperbincangkan solusi dari permasalahan yang sudah Pak Ragil temukan pada hari ini. Apakah berhasil, apakah ada kendala. Jikalau ada kendala, mungkin kita bisa bercerita kembali untuk menemukan solusi yang baru lagi. Iya ya, terima kasih banyak ini loh Bu atas waktunya, atas ya sarannya, atas kucing ya dilatihkan pada hari ini Bu ya. Mohon maaf Bu ya kalau ada yang menyinggung dengan Ibu, yang tidak berkenan di hati Ibu. Mohon maaf. Sama-sama Pak Ragil, baik ya. Saya juga setelahnya mau ada kegiatan ini Bu ya. Terima kasih banyak Bu. Ya untuk Pak Ragil. Oke Bu, mudah-mudahan minta doanya Bu ya, mudah-mudahan cepat terselesaikan permasalahan ini. Amin. Amin. Ya, luar biasa. Bagus sekali ya. Menurut saya Ibu Ismi ini membawakan perannya sebagai coach ya. Luar biasa. Iya. Saya juga terbawa suasana jadi. Oke, sebelum mengakhiri ya, saya diskusikan dengan Ibu sekaligus nanti saya juga ada beberapa beberapa catatan dari saya ya. Oke, baik Pak Doni. Kira-kira yang menurut perasaan Ibu sendiri ya, indikator ketercapaian yang sudah Ibu lakukan bagaimana? Sudah berhasilkah atau sudah tercapaikah menurut Ibu? Saya rasa sudah berhasil ya Pak ya. Saya sudah bisa menghadirkan membuat kehadiran saya penuh ketika Pak Ragil bercerita atau menjadi kunci saya, seperti itu Pak. Ya,
baik sekali Bu ya. Jadi saya sepakat dengan itu. Tadi saya juga sudah mencatat beberapa yang Ibu sampaikan. Tujuan sudah Ibu tanyakan tadi dengan Koci, dan Koci sudah menjelaskan tujuannya dia untuk coaching yaitu untuk menemukan solusi dari permasalahannya ya. Kemudian Ibu Ismi tadi sudah bertanya untuk mengidentifikasi masalah juga tadi, dan dijelaskan secara panjang lebar oleh Koci itu Pak Ragil. Saya juga sudah menyimak itu. Kemudian rencana aksi juga sudah tadi ditanyakan oleh Ibu Ismi dan dijawab oleh Pak Ragil, kalau bisa secepatnya ya, karena sudah urgen kata Pak Ragil tadi. Kemudian tanggung jawab juga sudah Pak Ragil tadi sudah menyampaikan tanggung jawabnya. Jadi secara keseluruhan saya kira Ibu Ismi selaku coach ini sudah luar biasa, sudah bagus ya, sudah bagus. Dari sekian ini, terutama dari yang khusus ingin dikembangkan tadi tentang kehadiran penuh ya tadi ya. Iya Pak. Malahan menurut saya Ibu ini selain kehadiran penuh sudah juga menerapkan pertanyaan berbobot menurut saya ya, malah sudah 2 itu Ibu tadi. Baik, terima kasih Pak. Nah kira-kira yang ke depan ya, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan? Ya kalau bisa nih untuk selanjutnya itu bisa untuk pertanyaan berbobot, karena saya itu merasa tadi belum Pak. Karena Pak Doni sudah menyebutkan nanti, oh iya Kak, apa seperti itu. Yang pertama itu ya tentu saja pertanyaan berbobot ya, mungkin saya akan lebih baik lagi insya Allah. Kemudian pendengar aktif juga, saya berusaha untuk menjadi pendengar yang aktif juga. Seperti itu Pak Doni. Baik Bu ya, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Ya, dari Pak Ragil juga Coach sudah bagus sekali tadi mengungkapkan permasalahannya ya, bagus sekali. Kita akhiri saja pertemuan pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Doni, Bu Ismi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kompak banget. Ya, Pak Doni, apa kabar? Alhamdulillah, sehat Pak. Masih diberi kenikmatan. Alhamdulillah. Bu Ismi, kabarnya gimana hari ini? Sangat baik. Alhamdulillah. Masalahan saja. Ya, baik Pak Doni dan Bu Ismi, hari ini kita akan melakukan praktek coaching. Dan pada hari ini saya sebagai observernya atau pengamat, Pak Doni di sini sebagai coach dan Bu Ismi sebagai coachee. Ya, dan praktek ini ya diharapkan sesuai dengan alur tirta ya yang sudah kita pelajari, yaitu ada tujuannya, ada identifikasi masalah, lalu ada rencana aksi dan tanggung jawab atau komitmen ya. Jadi alur tirta itu ya diharapkan bisa terlaksana. Nah, sebelum kita praktek ini saya akan bertanya ke Pak Doni sebagai coach ya. Baik, Pak. Jadi jadi dari Pak Doni, kira-kira kompetensi apa yang nantinya akan Pak Doni laksanakan pada praktek coaching pada kali ini, Pak Doni? Baik, terima kasih atas pertanyaan Pak. Izin Pak ya. Jadi kompetensi yang saya akan kembangkan tentunya adalah percakapan sesuai dengan alur tirta, khususnya kehadiran penuh Pak, presence. Oh iya. Jadi kompetensi Pak Doni yang akan dikembangkan pada hari ini yaitu pada present ya, kehadiran penuh ya. Jadi indikator ketercapaiannya itu di sini dalam praktek ini apa Pak Doni?
Ya, sesuai dengan tadi Pak ya. Tentunya apabila coach mampu untuk eh, maaf, apabila saya mampu menghadirkan menghadirkan eh, maaf, kehadiran penuh ya, mampu kehadiran penuh Iya, saya iya. itu terhadap proses coaching. Oh, itu ya. Jadi indikatornya ya Pak Doni bisa menghadirkan secara penuh Uci dalam praktek ini. Baik, Dan selanjutnya maaf Pak, waktu dan ya, ya. maaf Pak. Dan juga bisa menyelesaikan masalah dari coaching. Ya, Oh, gitu-gitu ya, ya. Ya. Baik, baik. Jadi bisa memberi menyelesaikan masalah dari Kuci ya. ya, ya, ya. Ya, baik. Jadi silakan setelah ini silakan waktunya saya serahkan kepada Pak Doni dan Bu Ismi untuk memulai praktek Kuci pada hari ini. Ya, harapan saya supaya jalannya praktek pada hari ini bisa sesuai dengan alur tirta yang sudah kita pelajari dan juga dapat mencapai indikator yang indikator yang sudah Pak Doni sebutkan tadi. Silakan Pak Doni. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ismi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Doni. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, kalau kabar sehat, tapi ada sedikit yang mengganjal di hati ini. Oh iya. Pantas saja saya kok 1 atau 2 hari ini saya tuh lihat ibu itu kelihatannya kayak murung gitu, tidak semangat seperti biasanya kan? Iya, Pak. Bagaimana? Apa yang bisa saya bantu? Ada apa? Adakah sesuatu yang bisa saya bantu untuk mengurangi beban ibu itu? Terima kasih ya karena sudah bisa meluangkan waktu untuk kita bercakap-cakap pada hari ini. Ya. Untuk saya bisa menceritakan permasalahan yang sedang saya hadapi pada saat ini. Sebenarnya saya itu ada sedikit masalah sih di kelas dengan salah satu anak didik saya. Oh. Anak saya ini Masalahnya apa? Anak saya ini Pak Doni kelihatannya tidak nyaman seperti itu di kelas. Jadi pengennya itu keluar kelas terus, lihat mamanya seperti itu. Ya gelisah lah di kelas, nggak nyaman. Bagaimana jadi kok bisa seperti itu? Iya. Nah, iya Pak Doni. Hal inilah yang sebenarnya menjadi pemikiran lah buat saya, ada apa sih dengan anak saya ini, mengapa, jadi pertanyaan lah beberapa hari ini seperti itu Pak Doni. Jadi spesifiknya permasalahan ibu boleh lebih spesifik lagi tentang? Ya itu tadi saya itu permasalahannya itu bagaimana sih supaya anak ini bisa nyaman, bisa betah di kelas seperti itu. Oh, iya. Tidak mau, tidak melihat mamanya terus seperti itu Pak Doni. Supaya ibu ini TK supaya, ya? Iya Pak, benar sekali. Jadi saya tangkap di sini permasalahan ibu bagaimana supaya anak itu betah di kelas dan tidak terganggu orang tua, Bu ya. Ya. Kira-kira apa yang selama ini sudah Ibu lakukan? Kalau yang selama ini yang sudah saya lakukan itu ya tentu saja membujuk seperti itu Pak Doni. Karena kalau anak-anak TK itu ya cenderung dibujuk seperti itu, diperhatikan dengan kasih sayang. Nggak bisa kita dengan ancaman seperti itu, nggak bisa. Yang namanya anak-anak kecil kan, mereka lebih peka seperti itu. Kalau kita tidak penuh dengan kasih sayang, nanti mereka bukannya malah nyaman, tapi malah menjauh, seperti itu Pak Doni. Sebenarnya sudah bagus itu Bu ya. Sudah yang Ibu lakukan selama ini dengan membujuk tadi Bu ya. Iya. Itu sepertinya sudah bagus itu Bu. Tinggal Ibu nanti mungkin menambahkan yang lain-lain ya. Selain bujukan itu, mungkin ada trik-trik yang terbaru mungkin. Nah, itu kira-kira apa sudah Ibu pikirkan itu?
Apa ya, hal yang sudah saya pikirkan itu sebenarnya yang pertama itu nih, saya itu mau apa ya berbicara nih dengan orang tuanya langsung. Kira-kira anak ini kebiasaannya misalnya di rumah itu seperti apa, kemudian ketika dia berangkat sekolah tadi, apakah dia berangkat dengan hatinya yang senang atau ada hal-hal lain yang membuat hatinya tidak nyaman. Kemudian ketika berada di sekolah, dia merasa bosan seperti itu. Atau juga saya bertanya lagi nih kepada orang tuanya, ya mungkin anak ini tidak mau bercerita kepada saya sebagai guru karena saya orang baru nih, seperti itu, baru kenal. Nah, dengan saya bertanya dengan orang tua ini, saya berharap anak ini bercerita ke mamanya. Ada hal apa sih yang membuat dia tidak nyaman di kelas? Apakah ada temannya mengganggunya? Atau cara pembelajaran saya yang apa ya, yang masih belum baik sehingga membuat dia merasa bosan seperti itu di kelas. Itu Pak Doni. Ya, saya pikir itu bagus itu Bu ya. Jadi memang penting itu, penting kerjasama dengan orang tua atau wali dalam Iya, dalam eh, kita menemukan solusi terhadap permasalahan anak. Kita selaku iya, guru kan kelihatannya ya kalau di sekolah saja ya kita tahunya kan. Kalau di rumah gimana nggak tahu kita, sifat yang lebih detail kita nggak tahu. Itu iya, bagus sekali Bu. Memang harus seperti itu, harus kita koordinasi dengan orang tua ya. Jadi iya, iya. yang Ibu pikirkan itu ya lanjut aja Bu ya. Jadi silahkan Baik, dieksekusi saja itu Bu. iya, baik, baik Pak Doni. Nah sekarang saya tanya, setelah Ibu bercerita itu bagaimana perasaan Ibu? Setelah saya bercerita dengan Pak Doni ini rasanya apa ya, sedikit lega lah. Ternyata apa yang saya pikirkan itu benar seperti itu. Jadi saya itu hanya butuh pendukung sih, penegas seperti itu, bahwa yang akan saya lakukan dan apa yang telah saya lakukan tadi dengan apa yang akan saya lakukan itu sudah baik seperti itu Pak Doni. Oh iya, bagus sekali Bu ya. Nah dari identifikasi yang saya lakukan tadi, Ya, kira-kira rencana Ibu ke depan bagaimana Bu? rencana saya ke depan itu Rencana aksi ya? ya, ya rencana saya ke depan itu ya seperti yang saya sudah kemukakan tadi Pak Doni, Iya, ingin berbicara langsung kepada kedua orang tuanya, sifatnya parenting ya, iya, seperti iya, jadi saya itu berhubungan langsung kepada kedua orang tuanya supaya orang tuanya juga bisa melihat bagaimana anak ini di rumah seperti itu. Terus apa sih yang diceritakan di rumah? Jadi orang tuanya bisa apa ya, berbicara kepada saya, oh Umi kalau di rumah anak ini seperti ini seperti itu. Terus saya juga mau menyampaikan, bolehkah ditanya kenapa ketika di sekolah anak ini tidak mau diam di kelas, tidak nyaman seperti itu, merasa bosan seperti itu Pak Doni. Saya intinya minta bantuan lah kepada kedua orang tuanya untuk mencari tahu bagaimana sih anak ini sebenarnya, ya. gitu Pak Doni. Langkah yang Ibu ambil itu sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide Ibu semua itu ya. Ya, Eh, jadi langkah-langkah yang Ibu akan tempuh itu kayaknya sudah terkonsep itu Bu. Tinggal eksekusi iya, saja itu Bu. Ya, saya dukung iya semuanya Pak. itu Bu. Ya, saya pun mungkin Oke belum Pak. belum tentu bisa itu seperti itu. Ya, jadi sekarang jadi perasaan Ibu sudah lega Pak Ibu ya atau belum? Sudah. Sudah alhamdulillah. Ya. Oh iya Pak Doni, Ya. dengan apa ya, rencana saya itu mau ditambah lagi dengan ini Pak Doni. Mungkin Hmm. dengan kegiatan pembelajaran di kelas, mungkin saya akan membuat lebih bervariatif seperti itu, Oh, baik dengan ya seperti itu Pak Doni. ya, bagus. Mungkin iya, mungkin monoton kali ya, sehingga anak-anak kurang tertarik seperti itu, sehingga tidak nyaman di kelas. Jadi tadi kalau boleh saya ulang tadi parenting Bu ya, ilmu parenting, Iya, kemudian pembelajaran di kelas juga iya, itu tadi. Ya, saya lanjutkan saja Bu untuk yang ke depan ya. Nah, iya kira-kira baik. komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Saya itu akan melaksanakan secepatnya Pak, karena apa ya? Kasihan juga sebenarnya banyak Ya, hal atau banyak faktor yang bisa
terpengaruh dengan keadaan seperti ini karena anak ini tidak nyaman di kelas, dia sering keluar kelas. Jadi teman-teman di dalam kelas itu juga merasa terganggu, kegiatan pembelajaran juga merasa terganggu seperti itu Pak Doni. Karena ya tidak mungkin kan saya tidak merespon ketika anak ini keluar, tidak mungkin kan saya biarkan, otomatis saya akan mengejar atau saya akan memanggil, saya akan membujuk. Nah, anak-anak yang di kelas kan takutnya terbengkalai seperti itu Pak Doni. Jadi secepatnya lah Pak. Iya. Alhamdulillah ya. Jadi kalau bisa cepatnya Bu ya. Nanti kalau sudah dilaksanakan, nanti kita coaching lagi. Saya ingin tahu hasilnya Bu. Oke, baik Pak Doni. Nah, kira-kira dukungan yang Ibu butuhkan apa Bu untuk melaksanakan komitmen tersebut? Tentu saja ya tadi dukungan dari orang tua, kemudian dukungan dari kepala sekolah juga seperti itu Pak Doni ya, karena ketika melaksanakan parenting ya tentu saja mungkin nanti saya akan meminta pendampingan dari kepala sekolah, minta tolong didampingi nih ketika saya melakukan pembicaraan dengan kedua orang tuanya seperti itu Pak Doni. Ya, itu ide bagus sekali Bu ya. Jadi saya doakan semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa di hati merasa tidak nyaman Bu ya. Terima kasih Pak Doni. Iya. Ada lagi yang mau dibicarakan Bu? Saya rasa untuk sementara sudah selesai Pak Doni. Alhamdulillah saya sudah merasa lega, sudah menemukan solusi dari permasalahan yang sudah saya hadapi. Saya terima kasih loh Pak Doni sudah menyempatkan waktu untuk kita bercakap-cakap ya. Ya, sama-sama. Iya. Sama-sama. Terima kasih kembali Bu. Iya, baik Pak Doni. Oke, alhamdulillah ya, prakteknya sudah terlaksana dan saya lihat sudah alur tirta sudah kelihatan ya, tujuannya sudah ada, identifikasi yang dilakukan Pak Doni juga sudah kelihatan, rencana aksi pun sudah diutarakan dengan baik dan benar, dan komitmen atau tanggung jawab yang akan dilaksanakan dan pertanyaan dari Pak Doni pun sudah mengeluarkan ininya ya, sudah kelihatan di alur-alur tirta itu. Tapi sebelum mengakhiri, saya ingin bertanya pada coach ya Pak Doni. Kira-kira menurut Pak Doni, apakah indikator keberhasilan itu sudah tercapai Pak Doni dari coaching pada kali ini? Untuk indikator ketercapaian untuk percakapan coaching dengan alur tirta, khususnya kehadiran penuh atau present, saya rasa sudah tercapai Pak. Jadi karena saya sudah hadir di depan coach ya, tanpa meninggalkannya sama sedikit pun ya. Jadi untuk yang khusus untuk yang itu saya rasa sudah Pak. Oh iya. Ya berarti sudah tercapai Pak Doni ya. Dan untuk yang soal pertanyaan saya yang kedua itu, ada nggak kompetensi yang Pak Doni ingin kembangkan selain ini tadi, present tadi? Oke. Untuk yang kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada dua Pak. Yang pertama itu mendengarkan aktif ya. Nah, tadi kayaknya saya sudah mendengarkan, tapi belum terlalu aktif kayaknya. Itu kesadaran diri saya. Kemudian yang kedua, pertanyaan berbobot. Mungkin pertanyaan saya itu belum terlalu berbobot. Jadi untuk ke depan yang ingin dikembangkan ya, itu pertanyaan berbobot dengan mendengarkan aktif. Mendengarkan. Ya. Oke, ya terima kasih atas waktunya Bu Ismi dan Pak Doni. Ya, kita akhiri praktek coaching pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Selamat sore Bu Ismi dan Pak Doni. Selamat sore juga Pak Agil.